Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop harga 4-7 jutaan buat bulan Juni tahun 2026. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas rekomendasi laptop harga 4-7 jutaan buat pertengahan tahun, lebih tepatnya di Juni sampai Juli 2026. Di tengah harga laptop yang lagi naik gila-gilaan, nyari laptop yang harganya di 4-7 jutaan itu jujur sangat-sangat menantang. Tapi kita udah berhasil merangkum ada 5 laptop yang mulai 4 jutaan, itu seperti laptop dari Advan, ada juga laptop yang dari brand global seperti Asus maupun Acer. So pantengin videonya atau gunakan chapter yang udah kami sediakan. Oke, kita langsung aja mulai dari laptop yang pertama. Laptop 4-7 jutaan terbaik dibuka oleh Zyrex Elbook. Buat kamu yang budgetnya di 4 jutaan dan butuh laptop buat kebutuhan sekolah ataupun nugas-nugas ringan, laptop Zyrex ini adalah salah satu laptop yang paling recommended di kelas harganya. Dia hadir dengan layar yang ukurannya pas nih guys, di 14 inch. Terus dia juga punya bobot yang tergolong ringan di 1,3 kg dengan tebalnya di 1,7 cm. Udah cukup nyaman lah buat dipakai ke sekolah ataupun dibawa ke tongkrongan buat WFC. Apalagi baterainya ini 45,6 Wh yang diklaim bisa bertahan kisaran 10 jam pemakaian ringan. Jadi bisa dipakai sampai pulang sekolah. Ngomongin soal jeroan, Zyrex Elbook hadir dengan CPU Intel Celeron N4020 dan GPU Intel USD Graphics. Memang kesannya rada kentang ya, cuman kita harus ingat ini laptop 4 jutaan di 2026. Perlu digarisbawahi ya, 2026. Jadi untuk tahun ini Celeron 4 jutaan ya bisa dibilang bisa diwajarkan. Karena emang lagi nggak ngotak harganya. Untungnya secara RAM dia lumayan lega di 8GB DDR4 2400 MHz. Kalau storage sih pas-pasan banget ya, 128GB aja dan masih eMMC. Well, lagi-lagi realita yang harus kita terima di tahun ini. Banyak cobaan ya. Untungnya kita masih bisa upgrade RAM-nya menjadi dual channel karena dia masih punya satu slot RAM DDR4 ekstra dan juga satu slot SSD kosong buat upgrade storage. Meskipun layarnya 14 inch, sayangnya panel yang dipakai masih TN dengan resolusi yang juga masih HD. Ya, lagi-lagi kita nggak bisa bilang ini sebagai kekurangan mengingat kelas harganya di 4 jutaan 2026. Yang penting portnya udah lengkap dengan USB-C full function, microSD card reader, sampai combo audio jack. Laptop 4-7 jutaan selanjutnya adalah Advan Workmate. Kita naik ke kelas 5 jutaan. Laptop Advan 1 ini bisa menjadi pilihan yang pas buat kamu para mahasiswa ataupun pekerja kantoran yang butuh laptop untuk produktivitas. Yes, laptop Advan ini sudah hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan 63% sRGB dan tingkat kecerahan yang lumayan di 300 nit. Tahun lalu sih layar kayak gini tergolong biasa aja di kelas 5 jutaan. Cuman buat tahun ini udah tergolong bagus banget guys. Ya lagi-lagi harga naik jadi 5 jutaan itu banyakan TN. Ini IPS udah tergolong bagus. So ya, Workmate bisa jadi pilihan yang pas kalau kamu sering pakai laptop buat nonton film ataupun YouTube. Beralih ke performa, Advan Workmate hadir dengan CPU AMD Ryzen 5 3500U dengan iGPU AMD Radeon Vega 8. RAM-nya sendiri lumayan lega juga di 8GB DDR4 2400 MHz dengan SSD yang ya ngepas aja di 256GB NVMe Gen 3. Kombinasi ini menghasilkan skor kisaran 3100-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 1700-an poin di 3D Mark Firestrike. Cukup lancar lah buat dipakai multitasking ringan, ngedit ringan di CapCut, ataupun bikin laporan di Canva. Advan Workmate ini juga punya bobot yang tergolong enak buat UFC-an. Di 1,37 kg dengan tebalnya di 1,93 cm. Sayangnya, baterai 45,6 Wh-nya cuma bisa bertahan kisaran 3 jam aja buat dipakai kerja. Jadi ya kemana-mana harus sedia charger guys. Nah untuk opsi upgrade-nya, dia masih punya satu slot RAM DDR4 ekstra dan SSD bawaannya masih bisa kita ganti. Untuk portnya sendiri udah tergolong lengkap ya.
Laptop 4-7 jutaan selanjutnya adalah Acer Aspire Lite 14. Buat kamu yang punya budget 5 jutaan gede dan bisa masih nambah ke 6 jutaan, aku sangat menyarankan untuk sekalian aja ambil laptop Acer ini yang harganya di 6,6 sampai 6,7 jutaan. Setidaknya ada 3 alasan utama kenapa aku merekomendasikan laptop ini. Pertama, laptop Acer ini secara build quality dan daya tahan itu udah terkenal berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau kamu pengen beli laptop yang pengennya sekalian buat dipakai jangka panjang, 3 atau bahkan 5 tahun, ini adalah salah satu laptop yang paling recommended di kelas 6 jutaan. Alasan yang kedua, secara layar, Aspire Lite 14 udah tergolong bagus banget. 14 inch IPS Full HD Plus dengan rasio kekinian di 16:10. Otomatis buat pemakaian harian, ini akan berasa banget ya dengan laptop yang layarnya masih Full HD, apalagi yang layarnya masih TN. Wah, pasti kebanting banget. Ini Acer jos. Dan yang ketiga, secara RAM, dia udah pakai DDR5 4800 MHz dengan kapasitas di 8 GB. Terus storage-nya juga udah lumayan banget nih guys, di 512 GB M.2 NVMe Gen 3. Untuk CPU-nya sendiri, dia menggunakan Intel N150 yang dikombinasikan dengan Intel USD Graphics. Skor in the match-nya lumayan, di 2800-an poin, dan juga 3D Mark Firestrike-nya di 1200-an poin. Ya masih lancar lah ya buat dipakai kegiatan belajar ataupun perkuliahan anak marketing. Terus untuk baterainya punya kapasitas di 45,6 Wh yang menurut klaim Acer bisa dipakai kurang lebih hingga 10 jam. Nggak usah khawatir pundakmu pegal juga karena laptop ini tergolong ringan banget. 1,17 kg dengan tebal 1,78 cm. Terakhir untuk portnya, dia punya USB-C, microSD card reader, sampai HDMI. Laptop 4-7 jutaan terbaik yang keempat adalah Asus VivoBook Go 14. Naik dikit ke kelas 7 jutaan kecil, kita punya laptop mainstream dari Asus yang nggak pernah jadi pilihan yang salah. Yap, meskipun harga laptop sekarang lagi pada naik, tapi kita masih bisa dapetin spek yang cukup oke untuk laptop Asus di kelas 7 jutaan. Mulai dari CPU-nya nih, dia pakai AMD Ryzen 3 7320U yang dikombinasikan dengan iGPU AMD Radeon 610M. Kombinasi ini menghasilkan skor kisaran 4.700-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 622 poin di 3D Mark Time Spy. Skor yang udah cukup oke lah ya buat dipakai kebutuhan produktif, khususnya buat mahasiswa ataupun para pelajar SMA. Apalagi untuk RAM-nya nih, dia udah kenceng. LPDDR5 5500 MHz dengan kapasitas 8 GB. SSD-nya juga udah tergolong lega ya di 512 GB M.2 NVMe Gen 3. Jadi ya makin lancar lagi buat dipakai nugas, bikin laporan, ataupun belajar online. Tidak seperti performanya, layar dari Asus VivoBook ini sayangnya kurang guys. Dia hadir dengan layar 14 inch Full HD dengan panel yang sayangnya masih TN. Jadi ya tentunya nggak akan senikmat layar IPS. Meskipun kapasitas baterainya terlihat biasa aja di 42 Wh, tapi daya tahannya diklaim bisa bertahan hingga 12 jam pemakaian ringan. Jadi cukup bisa diandalkan buat kebutuhan harian. Dia juga enak buat dibawa-bawa dengan bobot 1,38 kg dan tebalnya di 1,79 cm. Sayangnya laptop ini RAM-nya onboard ya, dan kita cuma bisa ganti SSD bawaannya. Untuk portnya sendiri udah tergolong lengkap ya, di mana dia ada USB-C, HDMI, dan juga combo audio jack. Laptop 4-7 jutaan terbaik ditutup oleh Infinix Xbook B14. Kalau ditanya mana laptop terbaik di list kali ini, jawabannya jelas Infinix Xbook B14. Ya, karena harganya paling mahal. Selain harganya, dia memang hadir dengan spek yang paling worth it. Yes, di harga 7 jutaan kita udah bisa dapetin CPU AMD Ryzen 5 7535HS yang notabene adalah CPU kelas laptop gaming. Nggak cuma itu, iGPU-nya juga udah tergolong oke nih guys. Radeon 660M. Biar lebih kebayang, mari kita bandingin skor Cinebench R23-nya dengan laptop-laptop pada list video ini. Dia jauh lebih kencang dengan skor hampir menyentuh 8.000 poin. Skor grafisnya juga oke nih, sekitaran di 4.800-an poin di 3D Mark Firestrike.
Otomatis kalau kamu nyari laptop budget 7 jutaan yang udah cukup kencang buat ngedit video Full HD di Premiere Pro, ataupun buat dipakai mainin game seperti Genshin dan GTA 5, laptop Infinix lah yang paling bisa diandalkan. Untuk RAM-nya sendiri, dia punya kapasitas 8GB DDR4 4800 MHz dengan SSD yang lega di 512GB M.2 NVMe Gen 3. Sayangnya untuk RAM dia udah onboard ya, alias udah nggak bisa kita upgrade lagi. Untungnya SSD-nya ini masih ada satu slot ekstra, jadi secara teknis bisa upgrade menjadi dual storage. Beralih ke layar, Infinix Xbook B14 juga hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD+, rasio 16:10 dan juga akurasi warna di 45% NTSC. Baterainya lumayan gede, 55 Wh yang diklaim bisa bertahan kisaran 8 jam pemakaian. Dia juga udah enak buat dibawa-bawa karena bobotnya ringan, pakai banget di 1,16 kg aja dan tebalnya di 1,75 cm. Untuk portnya udah lengkap dan bahkan dia udah punya USB-C full function. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 4-7 jutaan yang bisa kita rekomendasikan di bulan Juni sampai Juli tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian temukan di keranjang YouTube Shopping ya. Dan di sana juga ada harga menarik yang biasanya kalau lagi ada double date ya, kayak 44, 55 dan nanti yang 66 bisa jadi ada promo juga. So pastikan kalian cek aja keranjang YouTube Shopping dan temukan harga terbaiknya. Oke, buat kalian yang masih punya pertanyaan, masukan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. 2030 baru normal. Aduh, lama juga ya.